Amin. Yeah, haleluya. Shalom jemaat, sebelum duduk boleh lihat kanan kirinya, senyum dengan matanya. Kasih senyum terbaik sama saudara, saudari seimannya. Silakan duduk. Haleluya. Saya bawa kabar baik, Bapak Ibu, Saudara. Di tahun mimpi dan penglihatan di Gereja Mawar Sharon Visi tahun ini, Tuhan mengerjakan perkara-perkara di setiap lapisan usia. Dari usia anak-anak dan usia anak muda, sampai kepada usia dewasa, sampai kepada senior. Dan sebagai gembala anak muda di Gereja Mawar Sharon, gembala Army of God ya, saya membawa kabar baik kalau Tuhan akan memberikan visi, mimpi dan penglihatan di dalam kehidupan anak-anak muda. Visi ini akan menjadi arahan, akan menjadi guidance untuk hidup mereka. Sungguh mereka ini blessed ya. Mereka ini sungguh diberkati karena sejak masa mudanya Tuhan mau membukakan rancangan dan tujuan hidup dari masa mudanya. Saya ya kadang mikir seandainya dari usia muda saya 18, 19 ya. Saya udah digembalakan di Army of God gitu ya. Jadi ini saatnya buat anak-anak muda yang kalau di rumah Bapak Ibu, kalau misalnya ada anak ya yang usianya anak muda, atau misalnya ada saudara, relatif, anak tetangga, kanan kiri yang Anda kenal ya usia anak muda, dari SMP, SMA, kelas 7 sampai 12, sampai anak-anak kuliah, jangan lewatkan. Bisa tampilkan di depan? Ada Army of God Conference, berikan kemuliaan buat Tuhan. We are so excited, karena ini bukan sebuah event saja tapi momen dari masa muda mereka akan meresponi panggilan hidup, rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saya bukan dorong untuk Bapak Ibu ajak anak-anak muda untuk daftar, bukan cuma itu saja, pastinya jangan lewatkan. Tapi saya juga dorong supaya anak-anak muda ini Anda doakan dan Anda hantar ke ibadah hari Sabtu. Anak muda digembalakan di gereja ini hari Sabtu ya. Jam 3.30 sore buat anak-anak yang teen. Usia yang kelas 7 sampai 12 SMP SMA. Dan anak-anak muda yang youth yang kuliah. Kami menggembalakan mereka di ibadah jam 6 malam hari Sabtu. Biarkan mereka datang beribadah dengan komunitas mereka. Bertumbuh bersama-sama. Hari Sabtu, Sabtu depan ya. Saya akan berkhotbah, saya akan impartasikan visi. Bagaimana hati Tuhan mempersiapkan wadah hati mereka untuk bisa menangkap api di conference ini. Jadi saya nantikan untuk anak-anak muda di rumah Anda tidak lewatkan momen dan kegerakan ini. Amin. Dan sepanjang hari ini, hari Minggu di rumah Tuhan, saya mengucap syukur Tuhan berikan kesempatan menjadi pengajar, mengajarkan firman Tuhan, memberi makan kepada jemaat. Saya sendiri juga dilayani oleh Tuhan dari ibadah pertama sampai terakhir. Saya rasakan kasih Tuhan. Dan di ibadah yang terakhir ini, saya bukan merasakan, oh ini ibadah terakhir ya. Tapi justru di ibadah terakhir ini, saya merasa Tuhan, bukan cari-cari ibadah ke-6 lagi sih ya. Tapi saya sungguh merasa sebuah kehormatan bisa melayani di 5 ibadah. Dan sudah kangen gitu loh, sudah rindu. Saya akhirnya mencicipi sedikit. Belum seperti Daud sih yang mengatakan cinta akan rumah Tuhan menghanguskanku gitu ya. Sungguh roh saya ini menyala-nyala melayani di rumah Tuhan hari ini. Dan saya sungguh menikmati hari Minggu di rumah Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih baik lagi ya di rumah Tuhan. Yang setuju boleh lambaikan tangannya, amin. So Anda ini blessed. Ada di rumah Tuhan di hari Minggu, di ibadah yang terakhir ini dan sepanjang hari. Topik dan tema yang saya sampaikan adalah jangan gagal jadi pengikut. Pastinya pengikut Yesus dong, pengikut Kristus. Dan kita ambil dari seorang tokoh murid Yesus yaitu Petrus. Petrus yang mengikut Yesus dari awal dengan pribadi dia apa adanya, bukan orang yang sempurna. Pribadi dia yang apa adanya penuh dengan kelemahan. Dan juga belum lagi waktu dia mengikut Yesus, dia gagal beberapa kali gitu ya. Jauh daripada sempurna,
Tapi prosesnya kalau kita lihat, dia tidak gagal jadi pengikut dan dia mengikut Yesus sampai akhir hidupnya. Dan rancangan Tuhan digenapi loh dalam hidupnya. Topik besar hari ini akan mengajarkan kepada setiap dari Anda dan saya juga bagaimana nantinya kita mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Amin. Karena itulah yang kita perjuangkan di muka bumi ini. Setelah kita bertobat percaya kepada Yesus, yang kita perjuangkan bukan lagi perkara-perkara yang ada di dunia ini. Yang kita perjuangkan dan kita pusingkan bukan lagi kepentingan kita sendiri. Tapi yang kita perjuangkan adalah bagaimana mengikut Yesus dan menyelesaikan perlombaan kita. Dan sampainya waktu kita berjumpa dengan Bapa, dikatakan, well done my son, my daughter. Itu yang kita perjuangkan kan. Bukan hidup sementara ini. Tapi kita perjuangkan nantinya ada mahkota kehidupan di dalam kekekalan. Amin. Amin. Dan di setiap ibadah ada judul yang berbeda-beda yang mengikuti perjalanan Petrus. Ibadah pertama saya sampaikan bagaimana meresponi sebuah panggilan. Ibadah kedua mengambil langkah pertama tentang Petrus juga. Bagaimana dia mengambil langkah pertama dan tercatat sebagai orang yang berjalan di atas air setelah Yesus. Wow, sejarah banget. Ibadah yang ketiga melepaskan untuk mendapatkan. Bagaimana kisah seorang Petrus melepaskan. Apa yang dia lepaskan, apa yang dia dapatkan. Dengarkan nanti ya, ada di YouTube Gereja Mawar Sharon. Ibadah yang keempat, menyesal bukan akhir. Orang bilang menyesal itu datangnya terlambat. Tapi buat anak Tuhan, orang yang percaya belum terlambat. Karena ternyata penyesalan itu bukan akhir. Tapi awal. Awal dari apa? Dengarkan juga. Dan hari ini di ibadah yang terakhir, yang kelima. Judul khotbah saya adalah menjadi pengikut bebas trauma. Dan saya lihat beberapa wajah familiar yang saya bisa spot dari ibadah sebelumnya ada di ibadah ini ya. Tapi kalau saudara tadi belum mendengarkan ibadah-ibadah sebelumnya, besok hari Senin bisa satu, hari Selasa satunya lagi, Rabu satunya lagi. Wah, makanan rohani ya bagi haus dan lapar, kalian pasti akan dipuaskan dan dikenyangkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita akan petik pelajaran berharga yang sudah dicatat di Alkitab yang Petrus sudah lalui. Kita bisa melihat teladannya dan kita bisa ambil beberapa kejadian untuk kita bisa hindari juga. Supaya tidak ada penyesalan-penyesalan. Karena firman Tuhan sudah mengajarkan dan memperingati. Jadi kita dengarkan firman Tuhan supaya kita bisa mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Nah, di ibadah ini bagaimana kita menjadi pengikut bebas trauma ada di kitab Yohanes. Di pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai 19. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 19. Sebelum kita baca perikop ini, trauma apa yang dialamin Petrus? Dia punya kejadian-kejadian yang Petrus kayaknya ingin menghapuskan kejadian itu dari cerita hidupnya. Kita sendiri masing-masing punya kisah ya. Punya kisah yang dalam hidup kita yang kalau kita pikir-pikir ada yang membuat kita tersenyum. Ada yang kalau buat kita pikir-pikir, belum pikirkan komplit ceritanya ya. Baru kejadian awal aja udah bikin kita tuh pengen, saya udah pengen kuburkan wajah saya gitu loh. Jangan ingatin saya sama kejadian itu lagi gitu ya. Ada kejadian yang kalau kita pikir, kita nyesal seandainya. Ada kejadian yang bahkan kita gak mau pikirkan. Karena sudah bikin trauma. Dan ada satu kejadian yang Petrus sendiri membuat dia lari dan menangis terseduh-seduh sewaktu dia menyangkal Yesus selama 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan sebelum dia menyangkal lebih sesaknya lagi. Sebelum dia menyesal sudah ada peringatan. Sudah dikatakan kepada Petrus, Yesus sudah ngomong sebelum ayam berkokok, engkau akan sudah menyangkali saya 3 kali.
Dan waktu itu kejadian, Anda bisa bayangkan. Anda bisa bayangkan, aduh. Mengkhianati, menyangkal aja udah cukup sedih gitu ya. Apalagi teringat, sudah diingatkan. Aduh kenapa saya, aduh nyesel. Dia nangis terseduh-seduh, dia menyesal. Tapi di dalam penyesalannya ada buahnya. Saya gak akan ulangi lagi sih ya, itu ada di ibadah yang tadi sebelum ini. Saya membahas penyesalannya Petrus ini. Yang tidak menjadi akhir daripada dia mengikut Yesus. Karena ada ini lagi nih, ada ini lagi. Dan inilah yang Yesus lakukan untuk membuat Petrus bebas dari trauma. Kita baca sama-sama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ini kata-kata Yesus terakhir, "Ikutlah aku." Kata-kata Yesus yang pertama, waktu baru kenal sama Simon, namanya belum Petrus, kata-kata yang sama. "Simon, engkau akan kunamakan Kefas," yang artinya Petrus, batu karang yang teguh. "Mari ikutlah aku." Dan di akhir, sewaktu Yesus bangkit, di hari ketiga menampakkan diri dan berbicara kepada Petrus kalimat yang terakhir, "Ikutlah aku." Petrus dipanggil untuk mengikut Yesus. Kita yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka selama kita masih hidup dan bernafas, kita semua dipanggil mengikut Yesus. Kita semua adalah pengikut-pengikutnya dan ada perjalanan mengikutnya. Ini kata Yesus yang terakhir ya, "Ikutlah aku." Ya, kita kembali ya di ayat yang awal-awal. Kita akan pelajari perikop ini sama-sama. Sesudah sarapan. Sarapan apa ya? Saudara tahu? Di sebelum ayat yang ke-15 ini, nanti baca di rumah ya. Dari ayat yang pertama pasal yang 21 sampai ayat yang ke-14 sebelum yang ke-15 tadi kita baca ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yesus menampakkan kepada diri-dirinya, di situ ada Petrus. Dan waktu itu heboh, berita di mana-mana. Dikatakan Yesus orang Nazaret yang dikatakan Mesias mati di kayu salib. Kemudian murid-muridnya sedih, mereka kecewa. Kemudian ada perjalanan ke Emmaus ya. Perjalanan ke Emmaus. Saudara tahu perjalanan Emmaus dan ke Yerusalem itu dekat sekali. Seharusnya mereka berziarah mau ke Yerusalem. Tapi karena kekecewaan dalam perjalanan, mereka akhirnya berbelok ke Emmaus. Yang akhirnya, akhir daripada cerita ya,
saya langsung lompat ya. Mereka tuh menuju ke Yerusalem setelah Yesus menampakkan diri dan mereka sadar. Ngapain ya saya ke Emmaus ya? Itulah keadaan murid-murid Yesus waktu Yesus disalibkan. Mereka ketakutan. Karena mereka rasa guru Mesias yang ada di dalam pikiran mereka adalah pemimpin yang kuat. Bukan pemimpin yang mati dibunuh di atas kayu salib. Dan apa yang ada di dalam pikiran mereka, Mesias adalah penyelamat, bukan seperti apa yang dipikirkan Allah. Yang mereka pikirkan Mesias ini adalah penyelamat dari penjajahan Romawi yang saat itu sedang menjajah Israel. Jadi mereka punya versi penyelamatnya sendiri. Kadang dalam pikiran kita juga punya versi Tuhan yang kita inginkan loh. Kita menciptakan gambaran Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau. Kita punya ekspektasi tertentu sama Tuhan. Tuhan yang aku percaya harusnya membebaskan aku dari hutang sebelum aku pelayanan. Tuhan yang aku percaya dan aku serahkan hidupku harusnya menjawab doaku dulu. Kita punya versi-versi. Dan sebelum itu terjadi, orang bisa tawar hati waktu mengikut Yesus. Imannya bisa tergoncang ikut Yesus. Dan pada saat itu itulah yang terjadi sama murid-muridnya. Mereka kaget. Loh. Kita loh masih dijajah. Kok guru Mesias sudah mati di atas kayu salib? Karena apa yang dipikirkan Allah bukan seperti yang dipikirkan manusia. Versinya hanya menyelamatkan mereka dari jajahan Romawi. Versi Allah jauh lebih besar. Yang tidak bisa didalami oleh pikiran murid-muridnya saat itu. Bukan cuma menyelamat versi yang mereka pikir dari jajahan. Tapi dari belenggu dosa. Dilepaskan dari ikatan dosa. Dari kutuk, menang atas sakit penyakit. Yesus ada juru selamat dunia bagi seluruh umat manusia. Bukan cuma bagi bangsa Israel. Mereka tawar hati. Lemas. Kayaknya selama saya pelayanan saya lihat guru saya dengan hikmat tanda mujizatnya. Loh, sisa kita. Mereka kecewa. Dan mereka ditemukan kembali menjadi nelayan. Petrus kembali. Dalam kekecewaannya, kesedihannya, traumanya. Dia ini pengikut Yesus, murid Yesus. Yang mengikuti setiap hari di dalam pelayanan dan menyaksikan perkara ajaib dan mujizat. Tapi waktu itu terjadi. Wow, itu di persimpangan loh. Persimpangan. Yesus bilang engkau akan menjala manusia. Sudah ada panggilan yang jelas. Dalam hidup kita juga. Setiap dari kita punya panggilan, punya mimpi, punya penglihatan. Tapi waktu fakta tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang ada di depan mata, yang kalau kita lihat secara fisik, kok gak seperti mimpi dan penglihatan dan janji Tuhan ya. Kita ada di persimpangan untuk terus ikut Tuhan dengan blueprintnya Tuhan. Atau belok ke Emmaus. Atau seperti murid-muridnya berpikir, ya udahlah, hilang pemimpin. Hilang yang mengkoordinasi semua pelayanan mereka. Ya udahlah, kembali ke profesi lama. Menjala ikan. Tapi Tuhan Yesus setia loh. Datang menampakkan diri dan suruh mereka menebar jala. Seperti peristiwa yang terulang ya. Awal-awal waktu mereka meninggalkan semuanya. Ada satu peristiwa di awal-awal pelayanan. Mereka juga sedang menangkap ikan sepanjang malam dan tidak dapat apa-apa. Yesus datang ke perahu Simon, suruh menebarkan jala dan pada saat itu 2 kapal dapat ikan penuh sampai mau tenggelam. Tapi Petrus enggak sibuk sama ikannya, sama berkatnya. Dia melihat mujizat itu, dia tersungkur, aku orang berdosa, dan dia tinggalkan semua ikan itu. Dia tinggalkan semuanya itu dan dia ikut Tuhan. Disitulah titik awal dia ikut Tuhan. Dan kejadian itu terulang lagi. Sewaktu mereka tawar hati. Kadang ya, waktu kita tawar hati,
Perlu loh buat kita ingat awal pertobatan kita. Suatu kita tawar hati. Jangan anggap remeh momen-momen bayi rohani itu loh. Saudara, Anda bertobat berapa tahun yang lalu? Di sini usianya beda-beda, beragam-ragam. Ada yang bertobatnya mungkin 40 tahun yang lalu. Jangan anggap remeh pertobatan awal-awal. Karena pertobatan awal-awal sewaktu kita dengan murninya encounter sebuah kasih karunia yang begitu mahal. Kita yang nggak ngerti kasih karunia itu, coba saya tanya ya. Waktu bertobat rasanya apa? Kayaknya hampir rata-rata jawaban orangnya rasanya damai. Rasanya damai. Dan waktu bertobat, saya yakin karena itu ada di firman Tuhan. Roh Kuduslah yang menginsafkan. Karena naturalnya manusia yang hidup dalam dosa. Tidak ada sesuatu yang baik dalam diri saya. Tidak ada sesuatu yang hidup di dunia yang berdosa ini ya. Nggak mungkin tiba-tiba ya. Tanpa ada pekerjaan Roh Kudus. Orang itu bisa merendahkan hatinya dan mengaku dosa. Roh Kuduslah yang bekerja menginsafkan dosa. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati dan tahu aduh aku ini gak layak. Roh Kuduslah yang membuat kita merasa wow. Ini rasanya hidup baru, ini rasanya bertobat. Kok beda ya? Dulu yang saya selalu negatif. Kenapa saya bisa bilang pengharapan? Dulu saya yang kecewa. Kenapa? Kok ada timbul iman? Sewaktu kita tawar hati, ada baiknya. Perlu untuk kita ingat-ingat awal-awal pertobatan. Dan ini yang murid-murid cicipi. Sewaktu mereka tawar hati mau belok profesi ya. Mau belok dari panggilannya. Yesus datang, suruh mereka tebarkan jalannya. Tebarkan jalannya, dan Yesus sudah tunggu mereka dengan makanan. Jadi sebenarnya Yesus butuh gak ikan itu? Butuh gak tangkapan mereka? Gak butuh. Mereka menangkap 153 ikan yang banyak. Tapi Yesus sudah tunggu mereka untuk sarapan. Satu Yesus mengingatkan kita akan pertobatan kita. Bukan Yesus mau kita ingat akan jasanya, bukan. Kasih yang Yesus tunjukkan selalu di pikiran Tuhan. Anda, setiap dari kita adalah biji matanya. Adalah biji matanya. Yesus gak perlu ikannya yang ditangkap murid-muridnya. Karena Yesus sudah siap dengan sarapannya. Lantas, buat apa ikan-ikan 153 itu yang mereka tangkap? Agar mereka ingat kembali awal mula mereka ikut Yesus. Agar mereka ingat kembali keputusan mereka awal-awal. Kejadian yang mirip-mirip. Pertama kali 2 kapal penuh. Yang sekarang ini 153 ikan membuat mereka ingat. Oh iya, Dialah Tuhan. Kita gak kehilangan pemimpin. Karena 153 angka itu ternyata di bahasa Ibraninya 153 itu menunjukkan I am God. Aku adalah Tuhan. Mereka ingat kembali, aduh, kenapa kita kehilangan arah? Kenapa kita kecewa dan jadi tawar hati? Mereka ingat kembali, mereka tangkap 153, mereka ke darat. Dan Tuhan Yesus ada di sana menyiapkan sarapan dengan mereka. Dan Petrus ada di sana. Dengan murid-muridnya yang lain waktu sarapannya, Yesus berbicara secara pribadi kepada Petrus. Kepada Petrus di depan murid-muridnya. Event apa ini saudara? Event apa ini? Apa yang Yesus sedang lakukan? Yesus mau memulihkan trauma Petrus di depan publik. Karena luka, traumanya Petrus, kesedihannya, kegagalannya tidak terkatakan. Pastinya dia malu.
Karena waktu Yesus memperingati Petrus, sesungguhnya sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Itu murid-murid yang lain dengar. Murid-murid yang lain dengar. Dan sungguh dia menyangkal, dia sedih, dia menangis. Tapi ditemukan, dia masih kumpul sama murid-murid yang lain. Dia gak karena gengsi ya, malu ya. Aduh, reputasinya udah harusnya pindah gereja deh ya. Ya. Kalau ada kesalahan, jangan lari ya dari rumah Tuhan ya. Karena disitulah engkau akan dipulihkan. Petrus gak lari. Walaupun dia malu. Walaupun dia merasa reputasi saya rusak sudah. Dia masih kembali kumpul sama teman-temannya. Dia masih kembali kumpul sama murid-murid yang lainnya. Dan Yesus pandang baik. Dan Yesus pun di pagi hari itu, sarapan itu, Yesus mau pulihkan trauma Petrus. Mau mengembalikan confidence-nya. Mau mengembalikan percaya dirinya. Dan Yesus lakukan itu di depan publik dengan berbicara kepada Petrus. Tuhan Yesus tanya, Simon anak Yohanes. Lalu Petrus menjawab, loh kok ada 2 nama? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa Yesus gak nanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus menyebutnya dengan nama sebelum Yesus kasih nama yang baru Petrus. Yesus mau ingatkan kepada Simon yang diberi nama Kefas, Petrus ini, bahwa Yesus yang pertama kali menjumpai dia dengan segala kekurangannya, yang waktu dia itu Simon, Yesus dengan kasih dan penerimaan yang sama, dengan firman yang akan menghidupkan, dengan kegagalannya pun Yesus mau berbicara kepadanya. Sewaktu kita berdosa ya, dan ditemukan pertama kali terima Yesus sebagai juru selamat, polos kan dengan segala dosa yang ada. Kita yakin dan percaya kan, makanya Yesus kita terima masuk ke kehidupan kita. Lah lantas kenapa sih semakin ikut Yesus, semakin jadi pengikut, semakin ngerti kebenaran firman Tuhan, kok semakin susah ya ngampunin diri sendiri ya? Kok semakin perfeksionisnya tingkat tinggi? Semakin susah terima kasih karunia. Disinilah Yesus menunjukkan dengan memanggilnya Simon anak Yohanes. Ingatkan lagi, Simon anak Yohanes. Ingat gak waktu pertama kali ketemu namamu tuh masih Simon. Aku mengasihimu. Dan sekarang pun. Dengan kegagalanmu engkau belum menjadi Petrus, belum jadi batu karang yang teguh. Belum. Gereja belum berdiri waktu itu. Masih menunggu pencurahan Roh Kudus. Dia masih Simon, belum mengalami transformasi. Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tanya lagi kedua kali. Kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara tahu, di bahasa aslinya, Yesus tanya kepada Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepada aku? Agape itu artinya kasih tanpa syarat yang berkorban itu loh. Kasih yang memberikan pengorbanan dan tidak mengharapkan apa-apa. Petrus, apakah engkau agape kepada aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan engkau tahu, aku phileo kepadamu. Bukan agape, aku phileo. Phileo itu adalah kasih persaudaraan. Bukan kasih yang tanpa syarat dan berkorban itu. Karena kenapa? Petrus ada trauma. Waktu Petrus diperingati dia akan menyangkali. Saudara tahu dia katakan, sekalipun yang lain imannya goncang, aku tidak akan. Aku bahkan bersedia mati untuk Yesus. Wow.
Itu pernyataan iman Petrus sebelum dia menyangkal Yesus. Begitu confidentnya dia katakan, aku tidak akan. Kemudian setelah trauma itu terjadi, dia gak sanggup mengatakan agape, gak bisa. Padahal waktu dia katakan iman yang lain goncang aku tidak, bahkan sekali-kali dia bersedia loh mati. Berarti kan sacrifice, berarti kan agape. Tapi karena ada kejadian dan ada kegagalan yang bikin dia trauma, dia menjawabnya, aku phileo. Yesus, engkau tahu aku phileo. Yesus tanya 2 kali, Petrus jawab aku phileo. Dan ketiga kalinya Yesus tanya, kalau kita lihat di sini pertanyaannya kan sama ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Kata Yesus untuk ketiga kalinya begitu. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus. Petrus sedih bukan karena Yesus tanya 3 kali. Bukan. Tapi ternyata kasih yang Yesus sebut 2 kali di awal agape itu diganti bahasa aslinya. Yesus tidak lagi tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku? Karena Simon mengatakan phileo, dia menunjukkan ketidaksanggupannya. Dia tahu batas kemampuannya sampai mana. Maka Tuhan pun turun ke levelnya Petrus dan bertanya, Petrus, apakah engkau phileo kepadaku? Tuhan ganti pertanyaannya. Demi siapa? Supaya Petrus gak merasa terlalu sulit. Supaya Petrus gak ngerasa gapnya terlalu jauh. Itulah Yesus yang mengasihi Anda dan saya lakukan sepanjang saat. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Sampai melepaskan haknya mengambil rupa seorang hamba. Tuhan sepenuhnya datang ke atas muka bumi, lahir sebagai seorang manusia. Merasakan lapar, merasakan ketakutan, keringat darah, disiksa, dicambuk. Menggantikan semua dosa kita, semua ditanggung, sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya. Semua Yesus lakukan di levelnya kita. Padahal sungguh dia adalah anak Allah yang sempurna, tidak bercacat celah, tidak pernah ada dosa sedikit pun. Sempurna, kudus, mulia. Dan begitu konsisten kasih Yesus. Begitu konsisten. Dan itulah membuat Petrus sedih. Siapa aku ini Tuhan? Siapa aku ini Tuhan? Sampai Yesus ganti pertanyaannya. Petrus, apakah engkau phileo kepadaku? Dan di saat itu, selain daripada Petrus merasakan kasih, Petrus juga merasakan pemulihan. Karena pada saat itu dia sadar. 3 kali aku ditanyain apakah aku mengasihi Yesus. 3 kali aku menyangkalinya. Aku menyadari ternyata Yesus yang sedang berbicara kepadaku secara private memberikan kesempatan kepadaku untuk menebus traumaku. 3 kali ditanya adalah 3 kali kesempatan supaya aku bisa merasa tidak terintimidasi lagi. Supaya aku bisa redeem my regret, redeem my trauma. 3 kali. Bukankah 3 kali dia mengatakan, bukan aku. Tidak, bukan aku. Aku tidak mengenalinya. 3 kali dia mengatakannya. 3 kali hatinya disayat-sayat dengan penuh penyesalan. 3 kali dengan tangisannya. Oh no. What have I done? Apa yang telah aku lakukan? Aku mengkhianati guruku. Aku mengkhianati Sang Mesias yang aku akui dengan pengakuannya dari murid-muridnya. Cuman Petrus yang mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Yang lainnya masih mengatakan Elia, Yohanes. Hanya Petrus yang mengatakan dialah Mesias. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Wow. Simon anak Yohanes.
Di satu sisi dia mengakui Mesias. Di satu sisi dia menyangkali. Saudara, itu kutub utara dan kutub selatan. Ujung dan ujung. Penyesalannya itu pasti sangat deep. Traumanya itu pasti sangat dalam. Kabar baiknya saudara, Tuhan tahu cara memulihkan pengikutnya dari trauma. Tuhan tahu cara memulihkan hidup Anda dan hidup saya dari trauma. Tuhan tahu. Bagaimana cara Tuhan memulihkan Petrus dari traumanya? Tuhan ajak Petrus menghadapi traumanya bersama Tuhan. Tuhan ajak, Tuhan temani. Tuhan tanya pertanyaan itu. Tuhan tunjukkan kasih. Tuhan tunjukkan penerimaan. Tuhan ada di dalam proses perjalanan untuk dia ingat awal-awal pertobatannya. Tuhan ada saudara-saudara kalau Anda punya trauma. Kalau Anda punya trauma dengan hubungan. Anda pernah punya gambaran konflik keluarga. Anda punya gambaran perceraian sehingga itu membuat Anda trauma untuk menikah. Atau Anda pernah punya sebuah hubungan yang seharusnya sudah masuk ke dalam pernikahan. Tapi gak tahu kenapa tengah-tengah jalan. Pernikahan yang Anda bayang-bayangkan tidak terjadi. Ada sebuah trauma. Ada sebuah trauma yang Anda tidak berani lagi memikirkan pernikahan. Anda tidak lagi bisa percaya kalau pernikahan adalah idenya Tuhan dan ada visi. Dan menikah itu adalah kebahagiaan di mana dua menjadi satu bersama-sama mengerjakan visi Tuhan. Kayaknya gak bisa lihat. Gak apa-apa, saya bisa ikut Tuhan, saya bisa cinta Tuhan, saya bisa komitmen. Saya mau tertanam di gereja. Tapi di area kehidupan ini jangan dikutak-katik. Gue udah trauma. Ada yang berbisnis, pernah dibohongi, sampai benar-benar harus mengalami kerugian yang harus mulai lagi dari nol. Susah rasanya untuk percaya sama orang. Susah rasanya untuk sekali lagi melihat ada kebaikan dalam hidup orang. Ngelihatnya semua kejam gitu ya. Karena saya udah trauma. Karena saya cukup sekali dibohongi. Saya gak mau lagi. Cukup sekali dibohongi. Saudara, firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan mau kita menghadapi trauma kita. Tapi menghadapinya tidak dengan kekuatan sendiri. Tidak dengan kekuatan sendiri. Tidak dengan, jadi orang gak boleh cengeng. Harus kuat. Gak boleh manja. Kalau kita push diri sendiri dengan positive thinking. Kalau kita push hanya dengan melawan pikiran kita dengan kekuatan sendiri. Maka berkali-kali kita coba, kita terpelecok lagi. Kita coba, kita terpelecok lagi. Ada luka-luka yang kita harus hadapi bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa kita tidak bisa bebas dari trauma itu dengan cara kita sendiri. Untuk itulah pengikut yang bebas trauma. Karena kita sebagai pengikut Kristus, izinkan pemimpin agung kita, Yesus, yang akan mengajari kita bagaimana menghadapi trauma itu. Jangan lari juga dari trauma. Jangan hadapi dengan kekuatan sendiri. Tapi jangan juga melarikan diri, escape. Udah jangan dipikirin deh. Pokoknya dikubur aja dalam-dalam. Sudah jangan diungkit-ungkit. Kita hadapi bersama dengan Tuhan. Dan kita lihat ya. Waktu Petrus hadapi bersama dengan Tuhan. Petrus, Yesus ada di levelnya Petrus. Di dalam kapasitas mengasihinya. Yesus akan datang ke dalam kehidupan kita. Anda tidak perlu pikir, saya harus membawa hati yang sudah sempurna, hati yang sudah pulih. Saya gak bisa menghampiri Tuhan dengan keadaan seperti ini. Justru datanglah kepada Tuhan apa adanya. Justru hadapilah trauma itu bersama dengan Tuhan. Dan lihatlah
Sesuai dengan kebutuhanmu, sesuai dengan porsimu, sesuai dengan kapasitasmu. Tuhan akan membalut luka itu. Tuhan akan sekali lagi membangkitkan rasa percaya diri bagi orang yang trauma dengan jati dirinya. Tuhan sekali lagi akan memulihkan kepercayaanmu dan melihat ada pengharapan. Tuhan sekali lagi akan memulihkan gambaranmu tentang pernikahan, tentang hubungan. Tuhan sekali lagi bersama-sama dengan Tuhan menghadapi trauma. Dengan Tuhan memberikan perspektif yang baru. Perspektif, kacamata, gambaran yang tidak lagi kita menoleh ke belakang. Tapi kita bisa tahu-tahu dibukakan visi ilahi. Dan waktu Petrus dengan sedihnya mengatakan, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Itulah kata Yesus 3 kali juga ya, gembalakanlah domba-dombaku. Dari pertama, kedua, dan ketiga. Inilah cara yang kedua Yesus memulihkan Petrus dari trauma. Cara yang kedua adalah mengadopsi visi. Mengadopsi visi. Gimana caranya supaya Petrus nggak lihat lubang dari donat? Gimana caranya Petrus untuk tidak waktu mau mulai pelayanan ya nanti ya, waktu dia sudah menerima Roh Kudus. Dan sungguh janji Tuhan mau digenapi, batu karang yang teguh. Di atasnya akan dibangun gereja-gereja. Tiba-tiba kalau dia nggak lihat orang-orang yang butuh diselamatkan. Dia nggak lihat visi. Dia nggak ngelihat perkara-perkara yang Tuhan mau dia kerjakan, work to do. Nggak ada visi ilahi. Dia akan diam seorang diri. Maju nggak ya? Pelayanan nggak ya? Kayaknya gua belum pulih deh. Doakan orang nggak ya? Masa sih imanku sudah beres? Saudara, untuk kita bisa bebas dari trauma, selain daripada kita hadapi bersama dengan Tuhan, kita juga perlu meninggalkan trauma itu dan melihat visi ilahi. Melihat visi ilahi. Alhasil, visi kerajaan surga yang kita adopsi. Apa yang Tuhan ingin kerjakan. Apa yang menjadi panggilan kita semuanya walaupun kita beda profesi. Kita lakukan apa yang Yesus panggil kita lakukan. Apa yang Yesus panggil saya lakukan dan apa yang Yesus panggil Anda lakukan. Ternyata tidak banyak pilihannya, cuma satu. Yaitu ada di ladang misi. Tidak perlu jadi full timer. Tidak perlu jadi pendeta seperti saya. Tapi profesimu lah ladang misimu. Keluargamu lah ladang misimu. Fokus kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Jangan fokus kepada diri sendiri. Adopsilah visi ilahi. Visi ilahi itu adalah jadikanlah bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarkan kepada mereka segala yang kuajarkan kepadamu. Ajar? Nanti saya diketawain orang. Kamu sakit hati kayak begitu udah pulih belum mau ngajarin orang. Apa yang Anda khawatirkan tidak akan terjadi. Apa yang mengintimidasi pikiran Anda setiap kali mau mendoakan orang. Setiap kali mau menguatkan orang. Kalau Anda terintimidasi ya, lu yakin sama omongan lu? Lu yakin lu sudah pulih? Silent in the name of Jesus. Katakan aku tolak, aku tengking intimidasi itu di dalam nama Tuhan Yesus. Suatu Anda mengadopsi visi ilahi bukan tentang Anda lagi. Bukan tentang Petrus lagi. Tidak lagi melihat kepada masa lalunya, kegagalannya. Dia lihat kepada visinya. Dia lihat. Suatu aku menanti-nantikan, aku mau fokus aja. Yesus mengatakan, apa gunanya untuk aku tetap tinggal? Kalau aku tidak pergi, Roh itu tidak akan datang kepadamu. Maka mereka menanti-nantikan, kemudian waktu Roh Kudus dicurahkan, dia langsung jalan tol highway, let's go. Dan dia melihat
mimpi, penglihatan dan visi yang Tuhan taruh di hidupnya. Dia gak mau lihat lagi Simon, dia gak mau lihat lagi penyangkalannya. Dia cuma ingat, gembalakanlah domba-dombaku. Di dalam kata gembalakanlah domba-dombaku, ku itu punyanya Yesus. Dipesan Tuhan Yesus untuk ikut, untuk jadi pengikut gembalakanlah domba-dombaku. Gak ada hubungannya sama Petrus. Bukan dombamu. Bukanlah lakukanlah pelayananmu. Bukan bereskanlah pekerjaanmu. Tapi Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Di satu sisi ya, Yesus yang maha tahu. Tahu karakternya Simon. Sudah dikhianati. Tahu juga nanti Petrus masih ada kesalahan yang berikut-berikutnya. Tapi Yesus mempercayakan tanggung jawab penggembalaan kepada Petrus. Jadi sebenarnya apa sih hubungannya ya sama diri kita ini? Gak ada. Gak ada. Kalau Anda berpikir nunggu saya beres dulu deh. Nunggu saya berapi-api dulu deh. Siap atau tidak siap, baik atau tidak baik. Visi ilahi dalam kehidupan kita yang akan mengubahkan dan yang akan memulihkan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Lihatlah kepada visi itu. Dan Petrus mengadopsi visi gembalakanlah domba-dombaku. Dan sungguh dia lihat ke depan. Dia lihat ke depan, dia nanti-nantikan. Dia dapat Roh Kudus dan dia berdiri di depan orang banyak. Dan waktu itu ribuan orang menjadi percaya. Dan dia lanjutkan, dia menggembalakan. Dari gereja ke gereja. Dari Yahudi ke non-Yahudi. Dan dia menjadi bapa gereja. Dan lanjut di ayat-ayat berikutnya. Yesus memberikan tanggung jawab. Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengingkap engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah apa yang Yesus katakan tentang hidup seorang Simon yang dinamakan Kefas digenapi. Petrus mengikut Yesus sampai akhir hidupnya. Sampai dia mati, disalibkan. Tapi dia minta. Jangan aku disalibkan seperti guruku. Dia merasa tidak layak. Dan dia minta disalibkan terbalik. Dengan kepalanya di bawah, kakinya di atas. Karena dia merasa tidak layak dengan posisi yang sama dengan Sang Mesias. Dia tidak gagal jadi pengikut. Dia ikuti dengan kegagalan-kegagalannya. Dia punya trauma, tapi dia dibebaskan dari trauma. Pegang baik-baik 2 poin ini. Bagaimana kita ditemukan berjalan mengikut Yesus sampai akhir hidup kita nantinya, sampai selesai. 2 poin ini bisa catat, bisa bawa pulang. Pegang baik-baik ya. Yang pertama, menghadapi trauma. Bagaimana kita bebas dari trauma? Hadapi trauma. Yang kedua, adopsi visi. Tuhan akan genapi janjinya dalam hidupmu. Apa yang Tuhan sudah katakan pasti akan digenapi. Biarlah ada kegagalan-kegagalan dalam diri kita sebagai pengikut. Lebih baik jadi pengikut yang ada kegagalan daripada gagal jadi pengikut. Bukankah demikian saudara? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita undang dia masuk. Kita undang dia sekali lagi memberikan kasih karunia-Nya masuk dalam hidup kita. Sehingga kita sungguh sadar, oh Tuhan, mau itu kegagalan, keberhasilan, trauma Tuhan. Kami mau hadapi semuanya dengan berjalan bersama dengan Engkau. Mari kita sembah Tuhan.